Sebuah tanda dari manusia yang terkenal, dari seseorang terkenal, itu akan merubah satu benda yang tadinya murah menjadi sangat mahal. Sebagai contoh, harga bola basket secara normal adalah Rp50.000. Tetapi hari itu ada sebuah bola basket yang ada tanda tangan Michael Jordan, dihargai seharga $294.000, yang artinya 4,1 miliar rupiah. Tanda itu yang membuat bola basket itu menjadi mahal. Yang tadinya 50.000 menjadi 4 miliar. Saudara, hidupmu mungkin bukanlah hidup yang berharga tadinya. Hidupmu mungkin adalah sebuah sampah mungkin menurutmu. Tetapi saya punya satu kabar baik buat engkau. Hidupmu sangat berharga ketika engkau menerima satu tanda ini. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tanda itu adalah apa? Ya, Roh Kudus. Engkau yang tadinya bukan siapa-siapa, engkau yang tadinya gak bisa apa-apa, dengan engkau menerima tanda itu, engkau menerima Roh Kudus masuk dalam hidupmu dan memulai untuk menguasai hidupmu. Percayalah, hidupmu yang tadinya cuma sekedar 50.000, engkau akan menjadi seharga 4,1 miliar bahkan lebih. Apa maksudnya? Engkau yang tadinya kosong, engkau yang tadinya sebagai botol yang kosong, ketika engkau diisi, engkau akan berguna bagi banyak orang. Botol yang polos yang polos bentuknya, harganya mungkin cuma 10.000. Tetapi jika ada satu merek terkenal yang nempel di botol itu, harganya bisa menjadi naik. Sama. Dan itu akan membuat engkau menjadi mahal di mata siapapun. Engkau bisa melakukan signs and wonders. Saya punya banyak sekali kisah signs and wonders. Hari itu saya pergi ke satu kota di Papua, namanya Biak. Hari itu ada satu orang datang ke saya dan bilang, bukan datang ke saya, datang ke tim saya. Bilang bahwa dia memiliki penyakit jantung. Dan dokter pun sudah tidak bisa menyembuhkannya. Secara medis dia sudah tidak bisa disembuhkan. Tapi hari itu tiba-tiba pemimpin PIC saya bilang, "Kamu doain." Wah, saya kaget. Karena saya baru pertama kali untuk doain orang. Alhasil saya memilih untuk percaya. Dan saya bilang, Roh Kudus ada di atasku dan aku akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan saya memilih untuk memegang tangannya dan saya berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu keinginannya untuk sembuh. Saya berdoa. Sejujurnya hati saya deg-degan menunggu kabar dari bapak satu ini. Dan tiba-tiba besok pagi kami ditelepon. PSI saya ditelepon dan bilang bahwa bapak ini baru saja cek ke dokter. Dan membawa kabar bahwa tiba-tiba penyakit jantungnya hilang secara total. Yang tadinya tidak bisa sembuh dan hilang secara total. Semua dokter bertanya-tanya kenapa bisa. Semua dokter bertanya-tanya. Bapak gak mungkin bisa sembuh dari penyakit ini. Tetapi hari itu dokter ini bilang, ini sebuah mujizat yang terjadi dalam hidup Bapak. Dan satu jiwa dimenangkan. Saya juga pernah waktu itu saya lagi pelayanan di India. Hari itu ada seorang anak kecil yang dari dia lahir sampai dia umur 5 tahun dia tidak bisa berjalan. Karena apa? Kakinya bengkok. Tulang kakinya bengkok. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi hari itu pemimpin saya, kakak-kakak saya 3 orang yang tadinya aktif doain orang, tiba-tiba dia nyuruh saya untuk berdoa. Saat waktu ada yang kakinya cuma sakit, ada yang batuk-batuk, ada yang bersin-bersin, mereka yang doain. Saya tidak doain. Tapi ya waktu kakinya bengkok, saya yang disuruh doain. Alhasil saya memilih untuk Tuhan, saya nggak tahu. Karena satu, doanya harus bahasa Inggris supaya mereka ngerti.
Sedangkan bahasa Inggris saya luar biasa. Dan akhirnya saya memilih untuk percaya saja. Dan saya berdoa, heal in the name of Jesus. Cuman itu yang saya ucapkan berkali-kali. Dan setelah itu saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Setelah itu Tuhan bilang, ajak jalan. Loh saya bingung. Loh Tuhan, kakinya aja bengkok, dia dari lahir gak bisa jalan. Saya mau ajak jalan tuh mau gimana? Dan akhirnya saya memilih untuk, yaudah saya ikut. Saya akan melakukan perkara-perkara ajaib. Dan apa yang terjadi? Anak itu berjalan. Anak itu berjalan. Saya benar-benar melihat anak itu berjalan, bahkan kami jalan dan kami lari keliling gereja. Buat saya itu satu keajaiban. Buat saya itu sebuah mujizat yang luar biasa. Ada sangat banyak yang terjadi ketika Roh Tuhan, Roh Kudus itu turun atas hidup seseorang. Membangkitkan orang mati bukanlah hal yang sulit. Tapi kamu harus memilih untuk menerima Roh Tuhan itu. Kamu harus memilih untuk terima semua yang ilahi dari Tuhan. Jangan pernah reject dia. Signs and wonders akan menjadi bagianmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.